Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadifa Official. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021-48. Kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadifa Official. Semoga bermanfaat. Ini kisi-kisinya sangat beda ya, terupdate dan terbaru. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Orientasi pada peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik. 3. Membimbing penyelidikan individu. 4. Menyajikan hasil karya. 5. Evaluasi proses pemecahan masalah merupakan sintaks. Sintaks itu adalah urutan model pembelajaran titik A, PBL, B, PJBL, C, CTL, D, kooperatif, E, inquiry. Yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A, PBL atau problem based learning, pembahasan. Soal di atas adalah sintaks atau urutan model pembelajaran PBL, problem based learning, terdiri dari orientasi pada masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu, menyajikan hasil karya, evaluasi proses pemecahan. Kalau PJBL itu project based learning, CTL kontekstual. Dua sama model pembelajaran. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitoring peserta didik. 5. Menguji hasil. 6. Evaluasi pengalaman merupakan sintaks model pembelajaran A, PBL, B, PJBL, C, CTL, D, kooperatif, E, inquiry. Yang mana? Jawaban yang benar adalah B, PJBL, pembahasan. Soal di atas adalah sintaks model pembelajaran PJBL, project based learning, terdiri dari 1. Penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring peserta didik. 5. Menguji hasil. Dan 6. Evaluasi pengalaman. Nomor 3. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada K13 atau kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Yang bukan sintaks dari pendekatan saintifik adalah sintaks adalah tahapan atau urutan ya Bapak Ibu. A. Mengamati. B. Menanya. C. Mengumpulkan informasi atau eksperimen. D. Mengasosiasikan atau mengolah informasi atau mengomunikasi. E. Memverifikasi. Yang mana yang bukan termasuk? Yang bukan termasuk adalah E, memverifikasi. Pembahasan. Sintaks pendekatan saintifik terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Nomor 3. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Pendekatan saintifik dilakukan di 1. A. Awal pembelajaran. B. Akhir pembelajaran. C. Tengah dan akhir pembelajaran. D. Awal dan inti pembelajaran. E. Inti pembelajaran. Yang namanya pendekatan itu pasti dilakukan di inti pembelajaran ya Bapak Ibu, berarti jawabannya yang E. Kalau di awal pembelajaran itu biasanya apersepsi, menghubungkan pengetahuan lama siswa dengan pengetahuan baru. Nomor 4. Ini soal menghitung hubungan dengan remedial atau pengayaan kan KKM. 4. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sebuah sekolah. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara itu di kelas kedua terdapat 12 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Langkah apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi masalah di atas? Kalau menjawab soal ini Bapak Ibu cari dulu. Berarti kalau kita mengatasi KKM kita harus dicari dulu yang tidak tuntas. KKM kan ada 8 dan 12, berarti jawabannya ini 20 peserta didik yang gagal. Berarti kalau tidak tuntas KKM kan biasanya dilakukan remedial, berarti jawabannya C. C. Melakukan remedial kepada 20 peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut.
Pembahasan bentuk remedial beracuan kriteria ketuntasan. Kalau kurang dari 20% bimbingan secara khusus. Kalau 20% sampai 50% penugasan berkelompok. Kalau lebih dari 50% pembelajaran ulang dengan materi yang berbeda pada semua siswa yang tidak tuntas KKM. Nomor 5. Kelas Pak Dadang terdiri dari 27 siswa dengan jumlah 15 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Dari ke-27 siswa tersebut terdapat 18 siswa yang nilainya tidak memenuhi KKM. Bahkan ada 10 siswa yang tidak tuntas di KD1 dan 4 siswa tidak tuntas di KD2. Dari hal tersebut, tindakan yang tepat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran remedial adalah yang mana Bapak Ibu ini? A. Memberikan bimbingan secara mandiri kepada siswa yang tidak memenuhi KKM, terutama 4 siswa di KD2 dan 10 siswa di KD1. B. Memberikan tugas kelompok untuk siswa yang tidak lulus KKM dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan pengayaan kepada 18 siswa tersebut. D. Mengulang materi dengan metode yang berbeda. E. Memberikan tugas khusus untuk 18 siswa yang tidak KKM. Jawaban yang benar adalah D. Mengulang materi dengan metode yang berbeda. Pembahasan 18 diper 27 dikali 100%, yang mana 18 dihitung dari ini, 18 ini dibagi 27 kali 100%, hasilnya 67%. Karena lebih dari 50% yang tidak lulus KKM maka melakukan pembelajaran ulang dengan materi yang berbeda. Acuannya ini ya Bapak Ibu, misal ini soal ini keluar. Nomor 6, ada 30 siswa melaksanakan tes, 12 siswa tuntas melewati KKM KD2 dan KD3. Ada 5 siswa yang mendapatkan nilai rendah di bawah KKM dengan nomor soal 2, 3, 4. Apakah yang Anda lakukan sebagai guru untuk menindaklanjuti 12 siswa yang lulus? Nah, ini biasanya mengecoh ini ya, 12 siswa yang lulus ya berarti kalau 12 siswa ya dilakukan pengayaan. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C, pengayaan dengan strategi pembelajaran di luar jam pembelajaran. Contohnya membaca buku materi di perpustakaan di jam istirahat dan pengayaan 1 kali. Pembahasan di kasus di atas 12 siswa memenuhi KKM. Jika jumlah siswa 30 maka yang remedial 18 siswa, maka lebih dari 50% yang remedial. Jawaban A dan B tidak cocok karena remedial seharusnya pengayaan. Jawaban D kurang tepat karena jika 12 siswa yang KKM maka yang remedial juga 12 siswa. Jawaban E kurang tepat. Bimbingan kelompok dilaksanakan jika remedial 20% sampai 50%. Yang paling benar adalah yang C ya Bapak Ibu, karena pengayaan. Kalau yang ditanyakan kan yang lulus berarti dilakukan pengayaan. Soal selanjutnya, Pak Denny guru kelas 4 SDN Pacitan 1. Siswa Pak Denny 30 anak. Saat melaksanakan ulangan fisika, ternyata 3 siswanya tidak memenuhi KKM. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Denny? A. Memberikan bimbingan secara mandiri. B. Memberikan tugas kelompok pada siswa yang tidak tuntas KKM. C. Mengulang materi pada seluruh siswa dengan metode pembelajaran yang lebih tepat dari sebelumnya atau metode yang berbeda. D. Menyuruh siswa mendalami materi lebih baik lagi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Nah, jawabannya benar adalah A. Memberikan bimbingan secara mandiri. Hitungannya 3/30 kali 100%, yang mana 3 dari yang tidak memenuhi KKM dibagi ini semua siswa ya 30 berarti 10%. Karena kurang dari 20% maka Pak Denny meremedial individu atau pembimbingan secara mandiri. Ini ya patokannya ini kalau ngejakan. Terus nomor 8, Pak Tarmuji guru kelas 4 SD memberikan soal mata pelajaran IPA sebanyak 20 petir. Siswanya 20 siswa. 8 soal dijawab dengan benar oleh semua siswa. 12 soal dijawab salah oleh semua siswa. Sebagai guru, apa yang seharusnya dilakukannya? A. Melakukan pembelajaran ulang kepada siswa yang tidak memenuhi KKM. B. Melakukan belajar kelompok untuk semua siswa. C. Melaksanakan remedial bimbingan individu. D. Memberikan pengayaan untuk 8 soal yang benar. E. Memberikan pengayaan untuk 12 soal yang belum tuntas. Jawaban yang benar adalah A.
Melakukan pembelajaran ulang ke siswa yang tidak memenuhi KKM pembahasan. 12 soal tidak bisa dijawab oleh semua siswa, merupakan 100% siswa tidak memenuhi KKM. Jadi remedial pembelajaran ulang pada siswa yang tidak memenuhi KKM. Ini ya, 12 siswa berarti melakukan pembelajaran ulang pada siswa yang tidak memenuhi KKM. Itu pertanyaannya ya, ada ini peracuan ini. Terus nomor 9, ketika seorang guru memberi materi mempraktekkan permainan kasti dengan tidak sengaja telah menerapkan pola gerak dasar dititik kepada siswanya: A. Lokomotor, B. non lokomotor, C. Manipulatif, D. Manipulatif dan lokomotor, E. Lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Ini mudah. Jawaban yang paling benar adalah E. Lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Pembahasan dalam permainan kasti terdapat 3 gerak dasar, yaitu lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Nomor 10, KD dalam PJOK mempraktekkan kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif dalam permainan sederhana. Adalah salah satu strategi bermain untuk mencetak angka, yaitu A. Meningkatkan kemandirian, B. Memupuk keberanian, C. Menjaga tanggung jawab, D. Menciptakan peluang, E. Mengembangkan antusias. Mencetak angka kan berarti ada peluangnya. Jawabannya yang benar adalah D. Menciptakan peluang. Pembahasan kata kunci mencetak angka berarti menciptakan peluang. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa lulus seleksi P3K ASN Guru PJOK tahun ini. Tetap semangat dan berbanyak berdoa dan berlatih soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.